Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi dan memperjelas apa saja yang terjadi di beberapa hal yang saat ini diposting di media sosial mengenai Pi Network ya. Jadi ada beberapa pembahasan yang tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas dan khususnya para pioneers juga harus mengetahuinya ya. Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Kita akan langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama di sini dari teman pioneers kita yang sangat luar biasa di sini ya. Dia membagikan sebuah tweet ya, yang mana keterangannya di sini mereka kompak mau menjatuhkan nilai GCV demi keuntungan pribadi. Dasar rampok katanya. Jangan percaya sama moderator sekalipun mega mod yang tidak mendukung GCV. Jaga koin Anda. Salam dahsyat 1 petir 314.159 US dollar ya. Jadi kita akan melihat ke mereview gitulah ya ke beberapa postingannya tentunya di sini. Jadi seperti yang kalian lihat, seakan-akan ini adalah moderator ya. Jadi untuk ditranslate ke Indonesianya, matikan semua scammer global konsensus value GCV. Tidak ada namanya konsensus apalagi 314.000. Mereka merusak penjual selama mainnet tertutup dan membunuh setiap peluang penjual tersebut untuk tetap berada di mainnet tertutup. GCP adalah scam. Oke. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Jadi ini di grup peer to peer Pi Network ya. Jadi ada salah satu orang di sini namanya Khairul yang dilingkari warna merah inilah ya. Khairul apalah itu. Agak ketutup sedikit tulisannya, yang mana di sini sudah bagus kalau 0 sekian USD atau 1.000 rupiah atau paling tinggi 3.000-an lah, sudah mantap sesuai BTC dan koin pada umumnya. Awal list sesuai web apalah gitulah ya. Koin Pi sama dengan koin pada umumnya katanya. Ya, kita akan lanjut lagi di sini. Jadi di Facebook sendiri ada nih dari Ardian Syah Pargan di grup Pi Network Nusantara, yang mana keterangannya di dunia cryptocurrency mata uang digital, tukang serok itu biasa lumrah, makanya harga kripto bisa naik tinggi. Kita butuh mereka untuk beli koin kita. Mereka itu investor, mereka bermodalkan uang fiat yang belum tahu kapan bisa diuangkan kembali. Yang gak lumrah, yang gak biasa, yang hanya ada di Pi Network adalah tukang rampok barang vendor, yaitu vendor yang memaksakan harga kehendak mereka tanpa dasar. Oke, tanpa dasar ya, tanpa dasar. Jadi sedikit mereview satu persatu di sini ya. Jadi menurut kalian apakah ini real? Moderator siapa namanya? F Mateus ya. Apakah ini real? Mau jadi bodohin sama kaum nyinyir ya. Oke, saya perjelas di sini. Secara yang dikatakan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis, Pi Coin itu harganya ditentukan oleh kesepakatan. Dan usahakan sebagai perintis bisa-bisalah untuk menghargai nilai Pi Coin tersebut. Modus apa yang dibuat oleh moderator ini ya? Oleh settingan ini, modusnya untuk apa? Yaitu untuk menyerok koin para pioneers. Jadi kalau Anda awam, Anda mudah diperalat oleh beberapa oknum semacam ini ya, maka koin Anda akan mereka raup sebanyak-banyaknya. Dan bahkan kalau Anda ketipu dan masuk dalam perangkap mereka ini ya, mereka yang kaya ke depannya, Anda yang buntung ya. Anda yang nggak dapat apa-apa sama sekali. Atau secara peraturan yang ditetapkan pihak Kortem ke depannya akan terjadi pembersihan akun jahat ya. Jadi antara kalian dan juga para pengepul itu nggak dapat keuntungan sama sekali tentunya ya, yang mana akunnya akan di-banned gitu ya. Selamat ya. Dan dari sini
Yang paling saya heran sama ini ya, si pengepul ini modusnya sangat-sangat jelas ya. Modus dia di sini mengatakan bahwa sudah bagus 0. Sudah bagus kalau 0 katanya, sekian USD. Ya, sesuai dengan koin pada umumnya katanya. Bagus, hebat modusnya. Seakan menjanjikan gitu ya. Tapi sangat bodoh kalau mempercayainya. Sudah diperjelas Picoin bukan cryptocurrency biasa, bukan sekedar cryptocurrency, namun akan menjadi lebih dari itu, yaitu menjadi mata uang digital dunia. Jadi kalau untuk harganya pun sesuai apa yang dikatakan Pak Dr. Nicholas Kokalis, jikalau harganya tinggi ya, mau berapapun tingginya asal disepakati, itulah yang akan diterapkan ke harga Picoin ke depannya. Karena Picoin bukan sekedar cryptocurrency biasa, namun menjadi mata uang digital dunia ya. Harap dimengerti itu. Ini tidak menyalahi aturan pemerintahan ya. Ini tidak menyalahi sama sekali, yang mana Pi Network memiliki platform sendiri. Jadi untuk menukarkan Picoin kita ke platform Pi Network yang sudah disediakan tentunya. Nggak ada kita menukarkan Picoin kita ke pemerintah, itu nggak ada ya. Harap dipahami ini, oke? Nggak ada sama sekali merusak aturan pemerintah, itu nggak ada. Kalau untuk transaksi yang digunakan di Indonesia, uang rupiah ya tetap uang rupiah ya. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Undang-undang tetap dijalankan dan cara bertransaksi dengan Picoin pun nggak ada yang namanya menyalahi undang-undang yang sudah ditetapkan di Indonesia tentunya. Dan Picoin kedepannya pun juga dibuatkan untuk kartu rekening Pi ya, yang tentunya dari itu kita bisa mencairkan Picoin kita menjadi uang fiat ya. Jadi harap dipahami itu ya. Nggak ada yang namanya menyalahi aturan pemerintahan, nggak ada dari sini ya. Terus di ini ya, modusnya juga luar biasa ini dari Andrian Syah Pargan ya. Di dunia cryptocurrency mata uang digital tukang serok itu biasa katanya. Biasalah, kan Anda yang mau nyerok koin para pionas ya, pasti Anda mengatakan demikian ya. Jadi seperti penjelasan di bawah, yang gak lumrah, yang gak biasa, yang hanya ada di Pi Network adalah tukang rampok barang vendor. Tukang rampok barang vendor ya. Terus katanya yaitu pionor-pionor yang memaksakan harga kehendak mereka tanpa dasar. Jadi coba kalian pikir ya, tukang rampok barang vendor. Sedangkan pernah nggak pioners itu memaksa vendor itu jualan barangnya ke pioners? Yang saya tahu malah vendor yang memaksakan agar barangnya dibeli dengan koin Pi. Tapi mereka menghargai koin Pi sekehendak mereka gitu ya, dengan menghargai satu Pi koin Rp1.000, Rp2.000 ya. Apakah itu merampok namanya? Nggak pernah ada tuh piones yang memaksakan vendor untuk menjual barangnya ke piones, nggak ada. Goblok ya. Memang nggak jelas nih. Jadi secara yang dipostingnya ini seakan dia itu melindungi diri gitu ya, dia yang benar gitu ya. Padahal kalau dipikirkan secara akal sehat ya, kita udah tahu siapa yang goblok gitu ya. Ya, itulah ya keterangannya. Dan di sini dari postingan dari Bu Berli yang mana beliau ini adalah orang Indonesia yang sudah lama di China ya, dan sampai sekarang pun masih di China juga, bahwa di sini membagikan sebuah postingan yang mana di situ sepertinya adalah sebuah video ya. Ini sih sudah saya review juga di video sebelumnya. Namun akan saya perjelas lagi ini agar yang dibodoh-bodohin itu jadi pinter akhirnya gitu, nah maksud saya, oke? Yang awalnya awam jadi paham gitu ya, yang mana yang benar, yang mana yang enggak gitu ya. Secara informasi dari China itu anti yang namanya hoax, oke? Harap digaris bawah ini. Jadi apa yang dibagikan di sini ya seperti ini, ditranslate ke Indonesianya bahwa keterangannya harga saat ini di solder mati 314.159 US dollar ya, hanya harga awal, tidak perlu khawatir ya. Jadi
apa yang akan terjadi ke depannya? Ya tentu dengan kesepakatan bersama, kesepakatan yang kita bentuk bersama secara kuat ya, dengan mendukung nilai GCV itu tidak mustahil untuk diterapkan ke nilai pi di masa depan. Oke. Nggak usah percaya yang namanya modus-modus dari moderator ya, dan juga kaum nyinyir. Mereka itu sama. Tujuannya itu untuk menyerok koin pi para pionas dan ya tentunya ingin menjadi banyak uang di kemudian hari, yaitu di open mainnet ke depan. Itulah suatu tujuan pasti mereka ya. Jadi secara informasi yang dibagikan oleh Bu Berli di sini jelas bahwa di China sana ada sebuah berita yang mana mengatakan bahwa harga saat ini solder mati 314.159 US dollar hanya harga awal. Ya, jadi ini sudah ada tanda-tandanya terkait harga awal yang akan terjadi di open mainnet ke depan. Namun apapun hasilnya ke depan ya, maupun harganya 314.159 US dollar, ya syukur alhamdulillah, malah kita sangat senang sekali tentunya. Namun kalau misalnya berdasar kembali lagi ke belakang, sebelum adanya Pak Dr. Nicholas Kokalis mengumumkan bahwa nilai Picoin ditentukan oleh para pionas, ada beliau sebelum itu mengatakan bahwa awal-awal nilai Picoin paling rendah itu antara 300 US dollar dan naik ke 3 bulan berikutnya menjadi 1000 US dollar dan ke tahun 2024 menjadi 100.000 US dollar ya. Itu pernah ada kebocoran berita itu di beberapa bulan yang lalu lah ya. Jadi secara ini semua saya ada dasarnya, nggak asal nyeplos, nggak asal jiplak gitu ya. Jadi apa yang tadi modus-modusnya dari kaum nyinyir dan juga yang diposting oleh moderator, modus-modusnya udah saya jelaskan tentunya. Kalau masih nggak paham ya terlalu lah ya. Dan di sini ya kalian bisa lihat juga yang dibagikan oleh Bu Berli. Alhamdulillah, amin ya rob, kata beliau ya. Balasan email Nicholas ya, bank-bank besar di dunia berhasil terhubung, diberkati ya. Bank-bank besar dunia berhasil terhubung. Jadi secara informasi ini kita nggak usah khawatir ke depannya ya. Jadi udah jelas bakal ada bank-bank yang tentunya menerima pencairan dengan Picoin. Kita tunggu aja hasilnya ke depan. Ini tentu ini sih bukan perencanaan lagi, namun udah berhasil kata-katanya ya. Ya intinya kita berpikir positif aja ya. Tentu dengan berpikir positif dan melakukan pekerjaan yang baik gitu, hasilnya pun tidak akan mengecewakan. Itu sudah alur cerita hidup ya. Kalau dikerjakan dengan baik, tentu hasilnya pun juga akan baik tentunya ya. Jadi terserah kalian mau menilainya seperti apa. Tentu yang saya jelaskan ada dasarnya. Terkait Anda yang tidak mendukung nilai konsensus, ya silahkan. Saya nggak memaksakan Anda untuk mendukung nilai konsensus tentunya. Kalau saya sih sepakat terkait apa yang sudah didukung dan disepakati dari awal oleh pioners China ya. Dan pula informasi kemarin di video saya juga ada di situ yang mana China berhasil di enclosed mainnet ini sebagai kalau tidak salah itu sebagai pembentuk nilai koin Pi ya. Ada itu di video saya sebelumnya. Ya itu pun juga dibagikan oleh Bu Berli ya. Seperti sebuah aplikasi atau situs inilah ya yang beliau yang dari situs ini mungkin atau dari aplikasi ini yang beliau translate ke ini ya, ke Google. Dan di sini kan ada teks berbahasa Indonesianya ya. Jadi di video sebelumnya ada saya mereview terkait itu yang mana udah jelas ya. Nggak perlu lagi mungkin saya banyak bincang cincau di sini, dan insya Allah kalian mengerti dan tercerahkan dalam hal ini. Ya semoga aja yang udah lama ketipu sama kaum penyerok ya, yang modus-modusnya sudah saya jelaskan juga tadi, sekarang udah mulai sadar gitu ya. Dan terima kasih ya
Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau iya ya silahkan share ke teman kerabat kalian semua ya, yang tentunya sebagai pionir Pi Network, agar mereka tercerahkan dan tambah bisa lebih memahami lagi proyek ini dan terlindungi dari modus-modusnya para pengepul tentunya ya. Dan oke, ya, sebelum saya akhiri, yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan oke, next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.